Asisten pelatih kita, Alex Pastur, udah resmi mendarat di Jakarta. Gak pakai lama, dia langsung siap terjun bantu skuad Garuda bersiap buat laga penting lawan Tiongkok. Dari unggahan story Instagramnya, kelihatan banget kalau Alex udah semangat banget mulai kerja bareng tim. Foto di bandara jadi bukti kalau dia beneran udah siap tempur. Gak cuma Alex aja, ada satu lagi kabar yang bikin makin semangat. Gelandang andalan kita, Ivar Jenner, juga udah dalam perjalanan ke Indonesia. Lewat akun Instagramnya, Ivar ngasih lihat momen keberangkatannya dari Belanda. Bisa dibilang ini jadi sinyal kuat kalau pemusatan latihan timnas bakal mulai dalam waktu dekat. Rencananya, pemusatan latihan timnas kali ini bakal digelar di Bali, tepatnya di Bali Training Camp. Mulai 26 Mei nanti, semua pemain bakal kumpul dan fokus total buat persiapan duel lawan Tiongkok. Ketua PSSI, Pak Erick Thohir juga udah kasih pernyataan resmi. Katanya, TC kali ini harus dimaksimalkan. Gak boleh ada yang setengah-setengah, karena ini momen krusial. Kenapa krusial? Karena timnas kita sekarang ada di posisi mat klasemen grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kita masih punya 2 laga tersisa lawan Tiongkok dan Jepang. Tapi untuk bisa lolos ke babak keempat, timnas minimal butuh 4 poin tambahan. Jadi kalau mau aman, kita harus menang lawan Tiongkok, gak ada pilihan lain. Tiongkok sendiri bukan lawan yang gampang, tapi juga bukan yang gak bisa dikalahkan. Di pertemuan sebelumnya, kita udah nunjukin kalau bisa ngelawan tim-tim besar. Jadi, kalau persiapan matang, pemain dalam kondisi fit dan strategi berjalan sesuai rencana, peluang menang tetap terbuka lebar. Yang jelas, kehadiran lebih awal Alex Pastur dan Ivar Jenner jadi angin segar buat tim. Artinya, roda persiapan udah mulai muter. Kita tinggal tunggu pemain-pemain lain datang nyusul. Seperti yang sudah kita tahu, seperti Marcelino dan Asnawi udah duluan datang ke Bali, serta terbaru Elkan Bagot yang comeback. Semangat dan target besar buat bawa Indonesia makin dekat ke Piala Dunia. Mimpi tampil di Piala Dunia bukan mimpi kecil, tapi langkah demi langkah, mimpi itu makin kelihatan nyata. Terus dukung timnas. Jangan cuma nonton, tapi juga ramaikan medsos, kasih semangat. Garuda bukan cuma milik mereka yang di lapangan, tapi milik kita semua. Gas! Terus, Garuda. Saatnya buktikan kalau kita bukan sekadar penggembira, tapi penantang serius. Ngomongin sepak bola Indonesia emang selalu menarik, apalagi kalau kita bahas soal potensi dan harapan buat masa depan timnas sekarang. Sosok legenda hidup sepak bola Indonesia, Heri Kiswanto. Buat yang belum tahu, beliau ini bukan pemain biasa. Di level klub 5 kali juara, dan di timnas 13 tahun pakai seragam merah putih, dari 1979 sampai 1993 kapten juga. Nah, langsung aja masuk ke topik. Timnas Indonesia sekarang lagi rame-ramenya dibahas karena punya peluang buat lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia kali ini. Sisa 2 pertandingan penting, lawan Cina dan Jepang. Lewat kanal YouTube Bicara Bola by Akmal, beliau optimis. Katanya peluang masih ada, apalagi kalau bisa menang lawan Cina. Itu pertandingan penting banget, karena kalau menang kita bisa masuk babak keempat. Tapi lawan Jepang menurutnya. Jepang, walau pakai pemain kedua, tetap berat. Justru pemain lapis 2 mereka bakal ngotot, karena pengen buktiin diri biar jadi pilihan utama. Intinya lawan Cina itu kunci. Mainnya juga malam takbiran. Jadi kalau bisa menang, pulang-pulang bisa takbiran sambil merayakan. Idul Fitri dengan hadiah tiket ke babak berikutnya Piala Dunia. Masuk ke analisis teknis nih. Di babak 4 nanti kalau lolos, kita bakal ketemu tim-tim dari Timur Tengah. Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Yordania, dan sebagainya. Baginya justru ngelihat ini sebagai peluang. Di babak ketiga aja, kita udah nunjukin bisa tahan seri atau bahkan ngalahin beberapa tim Arab. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Tapi semuanya balik lagi. Harus menang lawan Cina dulu. Menyoroti soal skuad timnas sekarang. Katanya ini skuad termewah sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Mulai dari materi pemain, pelatih, sampai federasinya yang jor-joran.
Harusnya para pemain sadar ini momen langka. Kapan lagi? Jangan sia-siain. Nama-nama kayak Patrick Kluivert di kursi pelatih udah jadi simbol keseriusan. Lalu soal absennya dua pemain penting, kiper utama Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Martin mungkin bisa diganti Emil Audero, kelasnya sama. Tapi Marcelino, ini pekerjaan besar. Pemain muda, energik, unpredictable, dan punya insting gol yang bagus. Nah, siapa yang cocok gantiin Marcelino? Dua nama muncul, Beckham Putra dan Jakob Sayuri. Beckham punya gaya main mirip Marcelino, pernah jadi andalan di SEA Games juga. Sedangkan Jakob sekarang malah jadi striker di klubnya, punya kecepatan dan daya kejut. Keduanya layak dicoba. Patrick Kluivert perlu berani eksplorasi opsi. Menariknya lagi bahwa kombinasi pemain lokal dan diaspora bikin mental pemain lokal ikut naik. Contoh kayak Rizky Ridho atau Ricky Kambuaya justru tampil percaya diri waktu lawan Bahrain dan jadi pembeda. Artinya persaingan sehat ini benar-benar positif. Nggak ada lagi minder-minderan. Pemain lokal kita bisa nunjukin kualitasnya. Untuk persiapan, pelatih Patrick Kluivert butuh waktu. Datang langsung ke pertandingan besar tuh nggak ideal. Harus ada pemusatan latihan, uji coba, dan waktu buat kenal karakter pemain. Untungnya kompetisi selesai akhir Mei dan ada jeda waktu yang panjang buat persiapan lawan Cina. TC di Bali kali ini bisa bangun chemistry dan pelatih juga bisa evaluasi siapa yang paling siap. Jadi kesimpulannya, harapan itu nyata. Indonesia punya peluang besar lolos ke babak keempat bahkan ke Piala Dunia. Tapi semuanya tergantung gimana kita ambil momen lawan Cina. Pelatih udah siap, pemain udah dipilih, tinggal kerja keras dan fokus. Dan satu lagi, dukungan dari semua pihak. Gunakan momen ini demi raih lolos Piala Dunia. Manchester United, klub raksasa Inggris yang fansnya bejibun di ASEAN, dijadwalkan bakal main lawan tim ASEAN All Stars tanggal 28 Mei nanti di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Tapi kayaknya ada yang nggak beres nih. Kita semua tahu, Manchester United datang itu pasti bikin heboh. Tapi gimana kalau lawannya malah belum jelas siapa? Yap, 2 minggu jelang laga, skuad ASEAN All Stars masih jadi teka-teki. Bahkan negara tuan rumah Malaysia ogah melepas pemain mereka. Mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Swee buka suara. Katanya, buat saya ini cuma pertunjukan doang. Kalau mau lebih masuk akal, kenapa nggak mau lawan timnas Indonesia atau Malaysia aja sekalian? Sekarang dia melatih Persis Solo di Liga 1 dan komentarnya cukup pedas. Karena menurut dia, pertandingan ini terkesan dipaksakan. Nggak ada tujuan teknis yang jelas. Apalagi kalau pemain ASEAN All Stars-nya nggak bisa kumpul semua. Sampai sekarang belum ada daftar final pemain. Beberapa negara, termasuk Malaysia sendiri, memutuskan nahan pemainnya. Kenapa? Karena mereka lagi fokus persiapan buat kualifikasi Piala Asia. Malaysia bakal lawan Vietnam 10 Juni nanti, dan yang lebih bikin risih pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, justru yang ditunjuk latih ASEAN All Stars. Dari Indonesia 2 nama, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari masuk radar. Tapi PSSI belum kasih lampu hijau. Timnas Garuda lagi serius persiapan di Bali buat lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Jadi, keputusan final tunggu Patrick Kluivert. Vietnam sendiri udah konfirmasi 3 pemain, Quang Hai, Hoang Duc, dan Duy Man. Negara lain masih tarik ulur. Ada Myanmar, Singapura, Kamboja, Thailand, tapi semua belum ada pengumuman resmi siapa yang bakal turun. Ong Kim Swee geram. Buat apa bikin tim ASEAN All Stars kalau pemain terbaiknya nggak bisa main, katanya. Menurut dia, mending MU lawan tim nasional aja sekalian. Misalnya Indonesia yang lagi panas-panasnya dan butuh uji coba serius sebelum kualifikasi Piala Dunia. Ong nggak menutup mata soal nilai hiburan dari laga ini. MU itu tetap magnet besar ya, tapi dia kritik tajam waktu pelaksanaannya. Terlalu mepet sama jadwal resmi FIFA. Promotor harusnya lebih bijak, kata Ong. Jangan cuma mikir tontonan, tapi juga realita di lapangan. Nah, menurut Mimin emang sih MU lebih cocok lawan timnas Garuda dengan catatan pada FIFA Matchday September nanti. Gimana menurut kalian?